Supir truk ini hampir mati gara-gara masuk desa Goib. Kita nyasar nih ke situ-situ juga. Yang ketiga kalinya kita kesasar itu nemulah rumah. Sekitar jam 2:30 subuh. Keluarlah si bapak-bapak itu dari rumahnya itu. Mas, mau kemana? Dia bilang gitu ya. Aduh Pak, saya nyasar dari tadi muter-muter. Udah di sini dulu nginep. Supir saya bilang, lu mau tidur di mana? Saya di sini aja, saya bilang gitu. Ya udah, gua tidur di mobil ya. Takut mobil ada apa-apa. Udah berangkat ke mobil, saya tidur sampai jam 7. Supir saya bangun gitu ya. Apa sih kata saya gitu kan? Enggak, lu lihat lu tidur di mana? Pas saya bangun, saya tidur di atas kuburan. Oh. Halo Sobun, alias Sobat Buntu. Assalamualaikum. Balik lagi dengan saya, CEO Jalan Buntu. Nah, di video kali ini nih kita sudah kedatangan seorang narasumber yang berprofesi sebagai supir truk. Nah, langsung aja kita gas kenalan. Bang, kenalan dulu. Namanya siapa? Nama saya Dede Yusuf. Ih, kayak ini ya, pemain bola ya, legendaris ya. Bukan artis. Artis? Iya. Emang ada artis Dede Yusuf? Bodrek. Oh iya bener. Astaga, lupa bener. Tinggal di mana? Tinggal di Cicadas, Gunung Putri. Oh berarti dari sana ke sini? Iya. Oh berapa lama tuh? 1,5 jam lah perjalanan naik motor. Oke. Karena macet tadi. Pasti haus ya? Bener. Oke, kita pesen minum dulu. Boleh. Ada menu spesial nih di sini. Mbak, nih Bang, namanya menu sajen Jalan Buntu. Silahkan mau minum apa? Minta air putih aja deh. Oh serius? Iya. Jauh-jauh air putih. Ngopi mulu. Saya kopi hitam nyipelet aja. Oke. Siap. Makasih Mbak. Abang, mau tanya nih, emangnya udah berapa lama sih nyupir truk? Saya dari awal belajar truk itu dari tahun 2008. Oh, lumayan tuh lama Iya. juga. Terus pernah nggak ke jalur mana nih yang paling serem? Ada. Waktu itu di tahun 2011 perjalanannya yaitu dari Cijantung ke Banten. Oh, tapi ketemu sosok nggak? Enggak, cuman saya pernah masuk ke Desa Goib. Wah serius? Iya. Wih, serem banget itu. Tahan dulu tapi ya. Oke Sobat Buntu, buat kalian nih yang penasaran gimana ceritanya Kang Dede Yusuf masuk ke Desa Goib, pokoknya jangan kemana-mana. Siapin minuman sama cemilannya. Tetap di Jalan Buntu. Selamat datang di channel Jalan Buntu yang akan menemani malam kalian. Mbak, nah nih Bang, pesanannya udah datang sampai tumpah-tumpah tuh. Oh ya? Silahkan Ya, diminum terima dulu kasih. biar nanti ceritanya lancar. Diminum ya. Ya silahkan. Oke Bang Dede, saya pengen tahu nih, awal mula ceritanya tuh seperti apa nih Bang? Waktu itu hari Selasa tahun 2011, tanggalnya saya lupa karena kejadiannya udah lama banget. Saya diajakin senior saya, anggaplah senior saya diajakin narik pindahan waktu itu. Dari Cijantung dibawa ke Gunung Saketi. Oh, oke. Tapi awal mulanya saya nggak tahu kalau itu tujuannya ke Gunung Saketi. Dia hanya bicara ke daerah Banten. Oke. Gitu. Kita berangkat dari rumah itu jam 10, jam 1 sampai lokasi muat. Kita beres-beres jam 3:30, kelar, kita berangkat. Sebentar Bang, bawa apa sih sebetulnya muatnya? Bawa barang pindahan rumah. Apa aja tuh? Ya kayak lemari, kayak kasur, banyak perabotan rumah tangga gitu. Kita berangkat nggak berdua. Oke. Kita berangkat bertiga sama yang punya barang.
Kita berangkat bertiga gitu kan, sama si bapak-bapak itulah yang punya barang. Dia bilang gini, saya ikut ya, kata dia gitu sambil kawal. Oh ya udah Pak, silakan. Toh kita juga cuma berdua. Udah gitu kita berjalan, di jalan ngobrol lah supir sama yang kawal itu, gitu kan. Daripada suntuk, kata saya untuk menghibur diri, saya setel musik sambil ngerokok lah, yang namanya di truk gitu kan. Saya ngedengar obrolan mereka tuh berdua. Ini dibawanya kemana? Kata supir saya waktu itu, senior saya. Ini ke Gunung Saketi katanya, Bantennya. Oh, Gunung Saketi. Iya, kata apa yang kawal. Oh ya udah, kata saya teh. Mudah-mudahan sampai selamat dengan tujuan lah gitu kan. Udah gitu ngobrol-ngobrol di jalan itu, kata si bapak, tapi ini aman kan mobil, kata dia gitu ya. Aman Pak, orang mobil muda kok waktu itu kan gitu. Ditanya lah sama supir saya, emang kenapa Pak? Ya lumayan lah kalau ke Gunung Saketi, nanjaknya juga gitu, kata dia gitu. Nanti pas nyampe di sono, kata dia, ntar dikawal. Tapi saya ikut di mobil. Dikawal gimana Pak? Kata supir saya. Terus saya ikut nyautin kan, kenapa mesti dikawal? Kan Bapak udah ngawal, saya bilang gitu. Kalau di situ saya nggak curiga hal-hal mistis, saya curiga kejahatan gitu kan. Karena saya juga baru kenal. Nah udah gitu di jalan itu, enggak Mas, kata dia gitu. Kalau masalah kayak begal, kayak bajing loncatnya, kalau di sana nggak ada, insya Allah nggak ada, saya jamin. Terus kata saya, kok kenapa mesti dikawal? Iya, karena daerah situ kan sangat banget hal-hal mistisnya gitu. Horor lah. Kalau kata dia mah banyak demitnya gitu. Di situ saya ketawa. Pak, kata saya, masih percaya aja, kata saya, sama hal-hal kayak gitu. Udahlah, kata saya, nggak usah dikawal. Ah, nggak usah dikawal aja, biar aman, kata yang punya barang. Sekitar jam 8 kita sampai di di bawah Gunung Saketi. Belum naik ke atas, belum. Di situ kita ngopi dulu di warung. Ngobrol-ngobrol kan, kata saya. Pak, udah aja lanjutin. Kita bertiga ini takut apa sih? Saya bilang gitu kan. Terus supir saya bilang gini, udah ikutin dia aja, maunya gimana. Tapi tetap rasa curiga saya bukan ke masalah mistis, gitu kan. Wah, ini orang mau macem-macem nih kayaknya, gitu. Saya udah siap-siap aja sama supir saya, gitu kan. Itu buat buka kunci roda ban itu saya taruh di belakang jok. Persis belakang saya pegang terus. Ini orang kalau macem-macem, kata saya pukul nih pakai ini, saya bilang gitu kan. Setelah setengah jam kurang lebih datang 3 motor. Mereka berdua 3 motor itu. No, katanya yang kawal udah datang, saudara saya semua, dia bilang gitu kan. Saya ketawa di situ. Aduh, kata saya, Pak, takut amat, kata saya. Orang kita cuma bertiga kok. Ngapain takut, saya bilang gitu. Udah gitu kan kita di dalam mobil. Terkecuali kita di luar mobil. Gitu kan. Jalanlah kita ke tempat lokasi. Di situ perjalanan itu kalau nggak salah 2 jaman. 2 jam sampai lokasi tempat bongkaran, tempat rumah yang kita tuju gitu kan. Di jalan itu saya masih ingat. Pertama, sebelah kanan itu kita ngelewatin pasar malam. Pasar malam. Terus ada jarak kisaran 2 kilo, itu ada simpang 4. Ada simpang 4. Saya masih ingat tuh simpang 4 itu. Kita sebelum ngelewatin simpang 4 kan saya tanya, Pak ini kemana? Lurus, katanya. Gitu kan. Ikutin aja, udah aja itu motor itu, gitu kan.
Enggak, soalnya itu motor pada kenceng, saya bilang gitu. Kita kan bawa muatan berat kan gitu. Udah gitu kan posisi nanjak. Udah ikutin aja kata dia gitu. Udah gitu, nyampailah kita ke lokasi. Di situ kita dijamu sama tuan rumah, dikasih makan, dikasih kopi gitu kan. Udah Pak, kata dia, jangan diberesin dulu, jangan dibukain dulu, katanya tali sama tambangnya, terpal sama tambangnya. Nanti aja kita ngopi dulu. Ngopilah kita di situ, makan. Udah ada jarak setengah jam lah sambil ngobrol-ngobrol gitu kan. Pak, udah jangan pulang, di sini aja. Gimana besok pagi aja? Dia bilang gitu. Emang kenapa sih Pak? Orang jalan rame kok, kata saya bilang gitu ya. Jalannya juga enak, bagus. Jalannya hot mix, saya bilang gitu. Tetap dia nggak ngizinin kita pulang. Cuman senior saya, supir saya itu kan, dia bilang begini, udah kita nginep aja apa gimana? Ah, enggak ah, kata saya. Soalnya waktu itu kan kita mobil posisinya mobil kreditan. Oke. Jadi kita ngejar target. Takutnya besok ada muatan lagi gitu kan. Soalnya feeling saya kalau kita beres jam 11, jam setengah 12 kita berangkat, anggaplah jam setengah 1 paling telat, pagi kita udah di Bogor lagi. Gitu. Ternyata tetap si bapak tuh udah jangan pulang, nginep aja kata dia gitu. Toh nginep juga nggak bakalan tidur di mobil. Kita tidur bareng-bareng di sini di rumah gitu kan. Kalau nggak sambil begadang, sambil ngopi. Nggak ah, kata saya gitu. Saya kekeh. Nolak. Tapi supir saya kekeh, pengen nginep. Karena kali dia udah ada firasat gitu kan. Iya. Saya bilang gini, udah Pak, ayo bongkar. Saya bilang gitu kan. Sambil bongkar, sambil bukain tali terpal gitu kan. Sambil beres-beres, saya naik ke atas bak buat apa? Taruh terpal itu kan. Kan kalau truk itu kan taruh terpal di atas padnya itu. Di atas kabin mobil. Si bapak bilang gini, "Ah, mendingan nginep," kata dia gitu. "Hati-hati lo di sini mah. Demitnya banyak. Suka iseng," katanya gitu. Iya. Saya ketawa di situ di atas bak mobil. Nggak bakalan ada Pak, kata saya bilang gitu kan. Saya di mobil truk kok berdua. Terkecuali saya sendiri, mungkin iseng, saya bilang gitu. Lagian juga kalau malam mah setan yang keluarnya kayak pada cantik. Kalau ada juga saya cium, saya bilang gitu. Iya. Awal mulanya tuh. Wih, kalau ngomong jangan kayak gitu, katanya tak kabur, katanya bilang gitu kan. Ah, mudah-mudahan enggak Pak, kata saya kan cuma bercanda, saya bilang gitu. Enggak lah, saya mau pulang, kata saya. Soalnya kalau pulang juga kita kan udah tahu lokasinya, kita lewat Labuan Banten, lewat Anyar langsung masuk tol kan, cepat. Nggak balik lagi ke Pandeglang gitu kan. Ya udah, kata dia. Terserah, saya mah bilang udah, kata dia gitu sama yang punya barang tuh. Akhirnya beres, bongkaran. Tiba-tiba yang tadinya mobil sehat, dari rumah ke Cijantung, dari Cijantung muat ke Banten nggak ada trouble apa-apa. Ketika beres muat itu, ketika beres bongkar, udah beres mau pulang, mobil nggak kuat starter. Tiba-tiba nggak bisa hidup. Di situ mulai, kalau supir saya udah panik, udah nginep aja gimana besok, udah pulang ah, kata saya gitu. Mobil kreditan mah nggak boleh malas-malas, saya bilang gitu. Terus ini gimana, katanya nggak bisa hidup. Ya warga banyak, kata saya, minta dorong aja. Didorong lah sampai 3 kali, baru nyala sampai 3 kali itu. Ya udah didorong nyala, pamitlah kita kan sama yang punya rumah. Pak, saya pulang ya. Udah Pak, nginep aja ah, kata dia gitu. Kekeh kalau yang punya rumah suruh kita nginep. Enggak ah, kata saya, ngapain nginep di kampung orang, saya bilang gitu. Saya mau pulang Pak, kata saya sama supir saya. Ya udah. Terus supir saya nyawitin, udah gimana dia aja, orang dia yang punya mobil, dia bilang gitu. Bukan masalah gitu, soalnya kan kita mobil setoran, saya bilang gitu. Kita pulang lah. Setelah jarak kurang lebih 2 km, nah di situ tiba-tiba
lampu mobil mati semua. Oh ya? Kaget saya, kata saya. Ih, mobil kenapa, kata saya? Apakah ada yang konslet ya, kata saya teh. Udah gitu kan, kata supir saya, coba cek. Ya udah saya cek, kata saya. Saya turun dari mobil. Saya cek itu kelistrikannya kayak sikring, nggak ada yang putus, gitu kan. Kabel nggak ada yang konslet. Kata saya, ini ada apa ya? Di situ udah mulai marah-marah tuh supir saya. Kata gue nginep, kata dia gitu ya. Lu sih ngomongnya sombral juga. Ya kan gue cuman bercanda, udah jangan emosi, saya bilang gitu kan. Ngapain sih takut-takut, kita kan cowok, nggak ada yang ini, saya bilang gitu kan. Udah gitu, ke belakang mobil saya bilang gini, kalau emang yang ganggu, yang nggak kelihatan sama saya minta maaf, saya kesini bukan mau ganggu, saya niat mau usaha, saya bilang gitu. Oke. Diem saya di situ kan sambil ngerokok, habis sebatang, saya naik ke mobil, saya hidupin mobil, saya hidupin lagi, lampunya nyala semua. Di situ udah mulai agak-agak merinding lah gitu kan. Aduh, kata saya, ada apa ya? Lanjutlah kita jalan kan. Dia bilang gini, udah lu aja yang bawa mobil. Enggak ah, saya bilang gitu. Udah situ aja yang bawa mobil gitu. Dibawa lagi lah sama dia mobil. Nggak jauh dari situ kita jalan. Kok perasaan saya ini jalan bukan jalan yang tadi, ini mah agak sempit, saya bilang gitu ya. Yang tadi mah agak gede. Gitu kan. Udah gitu, di tengah perjalanan nggak ada angin, nggak ada hujan, itu pohon di pinggir jalan persis kayak ada yang goyang-goyang. Pohon. Supir saya bilang, lu lihat nggak? Lu lihat nggak? Iya lihat. Udah santai aja, saya bilang gitu kan. Udah gitu kan, jalan tuh nggak jauh dari situ kayak ada yang ngelempar batang pohon besar ke atas bak. Waduh. Kalau ranting mungkin nggak kedengarannya, nggak kayak gitu kan. Ini mah keras banget. Kata saya, udah berhenti, saya bilang gitu kan. Berhenti, naik saya ke atas bak, nggak ada apa-apa. Waktu itu kan HP jadul ya. Saya punya HP itu, HP jadul. Saya liatin, senterin kan, itu di atas bak nggak ada apa-apa. Nggak ada sama sekali ranting pohon, apalagi kayak batang pohon yang besar, nggak ada. Lanjutlah saya jalan lagi kan. Saya kan ingetnya waktu nanjak itu kalau kita arah turun berarti kita ngelewatin simpang 4. Oke. Habis simpang 4 ada pasar malam gitu kan. Berarti ini pasar malam posisinya ada di sebelah kiri saya. Soalnya waktu kita nanjak ada di sebelah kanan gitu kan. Waktu itu nggak ada, Mas. Nggak ada pasar malam, nggak ada simpang 3. Itu jalan kok. Simpang 4. Simpang 4 ya, Iya. simpang 4 tuh nggak ada. Jalannya ke situ-situ juga gitu. Yang nyasar tuh pertama kali nyasar, kita ada di pinggir sawah dekat batu besar. Oh. Otomatis kan mobil putar arah, parkir saya turun, gitu kan. Di situ di belakang mobil saya ngedengar suara kayak suara auman macan. Oh. Gitu. Cuma yang denger saya. Oke. Supir di situ teriak-teriak. Suruh cepet-cepet saya masuk gitu kan. Sabar kata saya gitu ya. Takutnya mobil kena batu, apa kepleset ke sawah gitu kan. Karena jalannya sempit banget, asli sempit banget. Udah gitu kita jalan, supir kayak yang orang marah-marah gimana sih? Bawa mobil kencang gitu kan. Kata saya, kenapa sih? Kok bawa mobil kencang banget? Ini kan jalan kecil, saya bilang gitu ya. Udah ntar gue ceritain kata dia gitu kan. Gue ngelihat sesuatu kata dia gitu. Ngelihat apa? Udah ntar aja. Kalau udah nyampe rumah gue ceritain, dia bilang gitu. Saya ketawa di situ. Ah, lu mau bercanda kali. Ih, nggak serius. Udah pucet lah mukanya. Udah jalan kata saya. Sampai 2 kali, 3 kali kita nyasar nih. Kesasar. Ke situ-situ juga. Yang ketiga kalinya kita kesasar itu nemulah rumah. Sekitar jam 2:30 subuh.
Dari jam 12:30 tuh kita pulang. Berapa jam coba kita nyasar? Sampai jam 2:30, jam 3-an lah. Ada rumah, cuman rumah panggung bilik. Satu. Saya masih ingat ya, itu banyak pohon kopi di situ. Cuman itu mobil saya ingatnya nginjek jalan aspal gitu. Oke. Jalan aspal. Tapi buntu. Keluarlah si bapak-bapak itu dari rumahnya itu. Mas, mau kemana? Dia bilang gitu ya. Aduh Pak, saya nyasar dari tadi muter-muter. Udah di sini dulu nginep. Jangan dilanjutin. Takut bahaya. Dia bilang gitu. Terus kata supir saya, udah nginep aja. Kita ikutin aja omongan dia. Kali si bapak mau nolongin kita. Gitu kan. Udah Pak, masuk. Kata yang punya rumah. Saya ingat itu, rumah itu kamarnya ada 3. Di samping gitu kan, berjajaran kayak gini, kiri kanan, sama yang di depan 1. Kita ngopi itu di ruang tamu. Disuguhin lah kita kopi, dikasih kopi hitam. Ngobrol lama di situ. Ada kali baru minum setengah gelas mah kita kan. Tapi selama kita ngobrol itu kayak anjing menggonggong itu kan, suaranya kayak serigala, nggak berhenti-berhenti. Saya bilang, Pak, kok itu anjing nggak berhenti-berhenti? Udah biasa, namanya juga di kampung. Itu bilangnya. Terus supir saya nyautin, iyalah namanya di kampung mah kayak gini, katanya kalau malam, beda mau di kota. Gitu bilangnya. Ya enggak, ngeri juga saya dengar kan gitu. Saya mau baru Pak ngedenger malam-malam kayak gini. Anjing kayak menggonggong nggak berhenti-berhenti, saya bilang gitu ya. Terus saya bilang, Pak, ini tinggal sendiri, yang lain udah pada tidur, dia bilang gitu kan. Oh, kata saya nggak apa-apa Pak, ini nginep di sini nggak apa-apa, udah tidur aja. Diambil lah bantal guling sama dia, kalau mau tidur ini pakai bantal, kata dia gitu. Udah minum ada setengah gelas, supir saya bilang, lu mau tidur di mana? Saya di sini aja, saya bilang gitu. Ya udah, gua tidur di mobil ya. Takut mobil ada apa-apa. Kata saya udah tidur aja di mobil, sekalian kunci pintu. Ya udah dia berangkat tuh ke mobil. Udah berangkat ke mobil, saya tidur di situ. Sampai jam 7. Emang kalau panas-panas matahari udah nyorot banget ke muka gitu kan, ke badan. Supir saya bangun. Bangun gitu ya. Apa sih kata saya gitu kan. Enggak, lu lihat lu tidur di mana. Pas saya bangun, saya tidur di atas kuburan. Waduh, serem banget. Di atas kuburan. Cuman kuburannya itu ada 3. Ada 3. Kuburan kayak kuburan lama lah. Nggak di keramik kayak sekarang, hanya di plester, cuman udah banyak lumutnya gitu kan. Saya kaget di situ kan. Lah, kok bisa di sini? Itu gelas kopi yang semalam. Kalau kopinya nggak ada, tapi gelasnya ada. Gelasnya ada, gelas kopi. Sama pisinnya gitu. Saya diam di situ. Langsung mau majuin mobil, ternyata mobil nggak bisa maju. Mater, karena jalannya selip. Nggak taunya tanah saya yang injek semalam itu, bukan aspal. Oke. Tapi saya masih ingat. Itu jalan aspal yang saya injek itu kan, mobil injek malam itu. Udah gitu datanglah warga, 1 orang, bapak-bapak, mungkin mau ke ladang ya orang situ. Pak, lagi pada ngapain? Kok ada di sini? Bilang ke supir saya. Dijelasin lah kronologisnya semalam. Semalam saya ini Pak, nyasar, saya bilang gitu sampai 3 kali. Habis bongkaran pindahan di atas, saya bilang gitu kan. Habis bongkaran pindahan, iya. Kok bisa nyasar ke sini? Ya emang semalam juga saya itu disuruh nginep. Saya bilang gitu kan sama yang punya rumah, cuma saya nggak mau. Nah semalam itu saya disuruh nginep di sini, saking udah capeknya 3 kali nyasar muter-muter di situ-situ juga kan.
Yang ketiga kali saya nemu rumah ini, nggak taunya makam, saya bilang gitu kan. Tapi semalam saya disuguhin kopi, Pak, saya bilang gitu. Terus orangnya mana ya nggak tahu, saya bilang gitu kan. Terus mobil bisa keluar, justru nggak bisa keluar, harus didorong gitu kan. Akhirnya dibantulah sama bapak-bapak itu, dia manggil teman-temannya gitu kan, orang situ juga lumayan banyak sih. Akhirnya didoronglah mobil kita sampai ke aspal. Jarak aspal ke yang kita mobil ambles itu, mater itu, kurang lebih ada 500 meter. Udah gitu kan, kita pulang lah. Ada warga nyamperin saya. Sebetulnya saya tahu loh Mas, katanya. Ini malam mobil 3 kali muter-muter. Gitu, warga ada yang ngeliat. Iya Pak, saya ingat, kata saya teh. Saya ingatnya cuman Simpang 4 sama Pasar Malam, gitu kan. Ini kan habis dari atas kan tadi semalam nganterin pindahan. Iya bener. Saya bilang gitu, iya saya tahu, katanya. Kok nyasar ke sini? 3 kali muter-muter, saya panggilin kagak nengok, katanya, kagak berhenti. Saya kagak tahu, saya bilang gitu kan. Ternyata pas kita pulang, Simpang 4 sama Pasar Malam itu nggak jauh jaraknya. Oh, oke. Ada, semua ada. Waktu malam kita nyari, nggak ada. Akhirnya kan kita pulang. Supir saya mah masih marah-marah lah di situ, trauma mungkin ya. Kata saya udahlah, santai aja. Lagian juga kita udah bebas lah. Saya bilang gitu ya, udah nggak diganggu lagi, udah keluar dari zona setan, saya bilang gitu kan. Udah gitu, nyampe rumah, saya sakit Mas 3 hari. Badan meriang, panas, sakit 3 hari. Untuk berobat udah gitu kan. Datanglah saya ke rumah Pak Ustadz, orang pintar lah gitu. Kebetulan emang orang Banten juga, diobatin lah sama dia. Udah gitu kan ngomongin sama dia, makanya kalau kemana-mana tuh jangan sompral, dia bilang gitu. Kok Pak Ustadz tahu, saya bilang gitu. Iya saya tahu, kata dia gitu. Udah jangan banyak cerita ke yang lain, dia bilang gitu. Nggak apa aja, ini buat pembelajaran diri sendiri, dia bilang gitu. Nah udah gitu kan, sehat lah. Supir saya datang ke rumah kan, gimana badan lu? Buset, meriang 3 hari, saya bilang gitu kan. Lu tahu nggak, katanya, waktu nyasar pertama, dia bilang gitu. Itu di belakang lu ada yang berdiri hitam, gede, kata dia gitu. Makanya gue suruh cepet-cepet lu naik ke mobil. Gue takut ngelihatnya, dia bilang gitu. Tapi sama sekali saya pribadi mah nggak lihat apa-apa. Dia ngelihat sosok hitam. Saya nggak tahu, cuman saya taunya saya itu ngedengar suara aungan kayak macan gitu kan. Hanya itu saja, itu doang. Tapi supir saya ngelihat, kata dia tinggi, hitam, kata dia. Terus rambutnya juga sama kukunya panjang-panjang. Gitu, makanya dia cepet-cepet suruh saya naik ke mobil. Kata saya bilang gini, pantesan lu bawa mobil sampai kayak orang pengen berak, saya bilang gitu. Bawa mobil kenceng banget, saya sampai takut, saya bilang gitu kan. Abang, saya masih penasaran nih tadi yang kejadian yang digoyang-goyang itu tuh sebetulnya ada sosok nggak sih di situ? Abang lihat nggak? Kalau pribadi saya nggak ngelihat. Oke. Cuman supir saya katanya ngelihat yang goyang-goyangin pohon besar itu. Siapa? Supir saya ngelihatnya badannya tinggi besar. Oh. Gitu. Kalau saya nggak ngelihat. Oke. Berarti sama nggak sama yang sosok tinggi besar di belakang abang itu? Iya, sama. Oke. Sama. Nah, terus kan tadi ada kejadian ranting yang jatuh tuh, yang suaranya kenceng banget, yang abang diperiksa itu. Iya, ke atas bak. Nah, itu sebetulnya beneran ranting atau gimana? Ketika saya periksa itu, nggak ada ranting, nggak ada
batang pohon yang jatuh ke atas bak. Oke. Cuman kata supir saya, kayak ada kepala jatuh katanya gitu. Dia ngelihat. Oh, pas lagi jalannya. Iya, yang mau nabrak mobil itu. Oh, kepala jatuhnya dari arah mana? Dari atas pohon. Oh, oke. Terus makanya dia ketakutan gitu. Ketakutan. Nah, si supir itu ngomongnya pas kapan ada kepala itu? Udah sampai rumah. Oh, udah sampai rumah. Udah sampai rumah. Kenapa dia nggak ngomong pada saat kejadian? Karena takut katanya. Takut kejadian yang lebih parah dari itu. Bisa digambarin nggak dia tuh ceritanya melihat sosok kepalanya yang seperti apa? Sosok kepalanya kayak kata dia hancur aja mukanya. Oh, Kepalanya aja kata dia. saya mau tanya yang ketemu sama bapak malam-malam itu, yang soal gubuk nih. Iya. Nah, itu sosok bapaknya itu seperti apa sih? Kayak manusia biasa aja, cuman agak kurus. Kurus, Iya, pakai baju batik. batik. Jelas dia manusia atau nggak melayang atau gimana gitu? Kayak manusia, Oh, nggak ada curiga atau ciri-ciri ke makhluk halus. Oke. Nah, nyium sesuatu nggak pada saat ketemu bapak itu? Cuman bau kemenyan aja. Bau kemenyan. Iya. Jadi badannya itu bau kemenyan. Iya, Nah, kan tadi masuk ke ruangan nih ya. iya. Masuk ke gubuk ya. Iya, Ada ke rumah. 3 ruangan kan? Iya, Selain 3 ruangan itu tuh ada apa lagi di dalam? nggak ada apa-apa. Cuman 3 ruangan, 3 kamar, 1 ruang tamu. 1 ruang tamu. Iya. Itu di ruang tamu ada apa? Nggak ada apa-apa, hanya lantainya aja bilik. Oh, jadi di dalam gubuk itu nggak ada barang sama sekali. Nggak ada. Lantainya bilik juga. Iya, Jadi abang itu tidur di lantai bilik, iya. nggak pakai kasur atau apa? Enggak, cuma dikasih bantal guling aja. Oh, oke. Gitu. Terus pencahayaannya gimana? Pencahayaannya ya kayak lampu-lampu zaman dulu, neon itu, neon warna kuning. Bohlam Ya bohlam warna kuning. yang kecil gitu. Iya. Oh, terus mencium aroma gimana di dalam gubuk? Hanya bau kemenyan aja. Sama berarti? Iya. Oke, nggak ada siapa-siapa di Nggak dalam? ada siapa-siapa. Nah, Ketika saya tanya juga kan, Bapak sendiri, enggak, yang lain udah pada tidur, dia bilang gitu. tidurnya di mana? Di kamar. Di kamar itu yang Iya. lain. Tapi lihat nggak? Enggak. Soalnya kan disekat sama ditutupin hordeng. Oh, nggak lihat ke dalam? Enggak berani. Kita kan tamu. Oke, berarti abang tuh di situ tidur 1 kamar berdua. Di ruang tamu. Oh, di ruang tamu. Tidurnya di ruang tamu, bukan di dalam kamar. Bukan di dalam kamar. Iya. Jadi sebetulnya nggak tahu di kamar itu ada siapa. Nggak tahu. Nah, besok paginya bangun di atas makam. Di atas makam. 3 lagi. 3. Sesuai dengan ruangannya. Iya. Nah, sebetulnya waktu ke Ustadz itu nanya nggak, kenapa bisa ada 3 ruangan dan 3 makam? Tanya sih, cuman sama dia nggak dijawab. Cuma dinasihatin aja. Dia buat kedepannya nggak boleh sompral. Mm-mm. Kemana-mana harus jaga adab sama etika gitu kan. Ya, emang benar juga sih. Dari omongan-omongan kita juga yang tadinya ngelawan gitu kan. Disuruh nginep gak mau. Gitu ngomongnya sompral. Seakan-akan nantangin lah gitu. Oke. Seakan-akan nggak ada hal-hal misteri di luar sana gitu. Iya, iya. Karena kan kita percaya nggak percaya, tapi kalau udah ngalamin, alhamdulillah percaya. Nah, tadi kan pas ketemu Bapak dan ke gubuk itu kan cuma berdua ya? Iya, berdua sama supir saya. Ya, kebayang nggak kalau kalian itu datangnya bertiga seperti pertama kali jalan? Datang bertiga, ruangan 3, makamnya 3. Kayak yang sudah disiapin buat kalian gitu. Enggak sih, nggak kebayang, nggak nyangka juga, nggak kepikiran, tapi amit-amit. Jadi mungkin setelah bangun itu nggak ada apa-apa ya karena kalian datang berdua. Kalau datangnya bertiga mungkin lain cerita. Pulang tinggal nama. Saya kalau ingat kejadian itu, aduh, sebenarnya nggak boleh cerita gitu kan. Setiap saya mau cerita, ada aja halangannya. Oh gitu? Iya. Ya kayak supir saya bilang kan waktu kejadian itu, udah nggak usah ngomong ke siapa-siapa gitu kan. Lagian juga takutnya ini kan kejadian ngeri, dia bilang gitu kan. Takutnya menimpa sial ke kita juga kalau cerita gitu kan. Tapi emang benar sih, setiap kita mau cerita ada aja kayak kita mau cerita nih ke keluarga sendiri gitu kan. Kalau nggak ke
temen kayak merinding. Saya mau cerita, datang ke sini aja di jalan ada aja halangannya. Apa tuh? Kayak ditabrak motor tadi. Oh, serius? Iya. Tadi? Iya. Terus gimana? Nggak apa-apa? Nggak apa-apa sih, cuman motor aja. Bawahnya sompal dikit gitu. Oh, terus yang nabraknya gimana? Nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa. Oh gitu. Tapi nih, gimana setelah cerita perasaannya sekarang? Ya kalau saya mudah-mudahan jadi pembelajaran buat yang lain gitu kan. Kalau kemana-mana kita harus jaga adab, jaga etika, jangan sompral gitu kan. Karena makhluk halus juga makhluk ciptaan Tuhan gitu. Yang benar keadaannya gitu. Oke, Yang berarti yang harus kita, kalau dibilang dihormati sama dihargain, walaupun kita dia nggak kelihatan sama kita wajib percaya dia ada gitu. oke. Berarti sekarang nih udah cerita udah lebih lega atau gimana? Lebih lega, Oke. cuman agak gemeteran. Oke. Tapi setelah kejadian itu diikutin nggak? Enggak sih, Nggak pernah. enggak pernah. Dimimpiin nggak? Dimimpiin enggak, Nggak juga. enggak. Jadi Alhamdulillah. udah nggak ada sama sekali. Iya, soalnya kan kita waktu ke Pak Ustadz itu kita minta dibersihin Oh, gitu. dibersihin. Iya, soalnya kan kita anggaplah nggak terjadi apa-apa gitu. Kenapa harus dibersihin? Ya takut. Tetap- Karena kejadiannya benar-benar malam itu nggak berhenti-berhenti Oke. gitu. Terus kata Pak Ustadz dibersihin juga. Iya. Berarti ada apa-apa dong kalau dibersihin. Ya nggak tahu kalau ke situnya, mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa gitu. Oke. Dan nggak berlanjut. Oke. Ya mudah-mudahan sepulang dari sini nggak ada apa-apa. Amin. Karena kan udah cerita, udah lega gitu Amin. kan. Oke. Nah, buat Sobat Buntu nih, buat kalian khususnya nggak cuma driver atau apapun gitu. Kalau kalian pergi ke satu tempat, kemana gitu, ya jaga adab, bener, jaga sikap, permisi dulu, dan kalau bisa sih tanya-tanya lebih dulu, siapa tahu ada pantangan atau gimana. Jadi untuk kalian jangan takut untuk pergi kemana-mana, yang penting jaga adab. Oke, Bang. Siap. Terima kasih nih udah Sama-sama. cerita, walaupun agak takut ya Iya. sebelumnya. Benar. Nah, next tuh mau kemana? Maksudnya? Ini nyupir ada ini nggak jadwal kemana? Aduh, udah libur. Oh, udah libur? Udah libur. Oh, berarti belum ada nih. Belum ada, semalam doang ke Indramayu. Oh, Iya. langsung ke sini. Iya, pulang tadi jam 8 pagi sampai rumah, istirahat. Jam 2 berangkat ke sini. Oke. Ya, semoga lancar usahanya. Amin, Usaha amin. keluarga. Usaha keluarga turun-temurun. Mantap dong. Berarti nggak usah kerja kemana-mana dong ya. Ya, mudah-mudahan. Ya, lancar lah rezekinya. Amin, amin ya Siap. Allah. Makasih, salam Ya. buat keluarga. Siap. Oke Sobat Buntu, jadi itulah pengalaman mistis yang diceritakan oleh Bang Dede Yusuf pada saat dia nyetir truk. Nah, buat kalian yang mau nonton video-video berikutnya, pokoknya jangan lupa nih komen biar kita bacain. Dan tetap di Jalan Buntu.